Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili. Di sekolah biasa dipanggil Bu Guru atau Bu Lili. Hari ini Bu Lili bersama dengan teman-teman dari tim 4 GLS SDIT Mawadah akan membawakan sebuah cerita. Cerita yang akan disampaikan nanti merupakan sebuah cerita rakyat dari daerah Jawa Barat. Cerita ini merupakan sebuah legenda tentang terbentuknya sebuah sesuatu atau sebuah tempat. Cerita apakah itu? Tapi sebelum kita mulai bercerita, kita kenalan dulu yuk dengan teman-temannya Bu Lili. Siapa sajakah mereka? Inilah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rifana Yudia Hasanah. Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah Shalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zati Kirana Geleka. Saya bersekolah di SDIT Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syifa Nisrina Putri Wahyudi. Nah, teman-teman sudah kenal kan siapa saja mereka? Apakah teman-teman penasaran ceritanya seperti apa? Baik, duduk dulu yang rapi dan simak dengan baik-baik ya. Cerita ini berjudul Legenda Karang Nini. Di Kabupaten Pangandaran atau tepatnya di Desa Mplak, Kecamatan Kalipucang, Jawa Barat, ada sepasang batu karang yang sering disebut Karang Nini dan Belek Kambang oleh masyarakat sekitar. Asal mula kedua batu karang tersebut menjadi kisah turun-temurun hingga anak cucu. Dahulu kala di desa itu ada sepasang suami istri yang bernama Angki Ambukolot dan Nini Arga Piara. Pernikahan mereka sebenarnya cukup bahagia, rukun dan tentram, tetap karena jarang terjadi perselisihan besar. Keduanya saling menyayangi dan berjanji akan setia sampai mati. Namun, ada satu hal yang masih menjanggal di hati mereka hingga sekarang, yaitu ketiadaan anak di dalam hidup keluarga itu. Bahkan hingga memasuki usia senja, mereka masih belum mendapatkan momongan. Meski demikian, keduanya tetap teguh bersatu, saling menjaga satu sama lain. Aki Ambukolot adalah seorang nelayan yang tekun. Ia pergi pagi pulang malam untuk mencari ikan di laut. Hasil tangkapannya lalu dijual di pasar, dan jika masih ada yang tersisa, akan diolah istrinya menjadi ikan asin yang lezat. Pada suatu hari, Aki Ambukolot pamit pada istrinya untuk pergi melaut seperti biasanya. Namun, entah kenapa saat itu sang istri merasa tak rela melepas suaminya untuk mencari ikan. Ada sesuatu yang menahan hatinya untuk memberi restu pada sang suami. Perasaanku tidak enak, Pak. Bagaimana khusus hari ini saja tidak usah melaut dulu? Kebetulan masih ada sedikit beras dan lauk untuk kita makan. Cegah Nini Arga Piara. Namun sang suami tetap ingin melaut dengan alasan harga ikan naik. Kapan lagi harga ikan setinggi ini? Bu, sudahlah, hapus kekhawatiranmu itu. Aku kan melaut juga sudah bertahun-tahun lamanya. Aku akan jaga diri baik-baik. Sementara kamu bantu doa agar aku bisa kembali dengan selamat dan membawa tangkapan ikan yang banyak ya. Jawab Aki Ambukolot menenangkan hati sang istri. Maka dengan penuh semangat, ia berangkat ke laut dengan perahu yang setia menemaninya selama bertahun-tahun. Dengan tekun, ia menebar jala untuk menjaring ikan. Hingga siang terlewati, tangkapannya semakin banyak.
Segalanya berjalan lancar sampai muncul awan hitam di langit yang bergumpal-gumpal. Itu adalah pertanda cuaca buruk, terjadinya badai yang mengerikan. Aki Ambukolot jadi teringat ucapan sang istri. Maka ia pun segera berkemas untuk kembali pulang. Namun belum sampai ke tepi pantai untuk menyelamatkan diri, kapalnya hancur berkeping-keping dihantam badai maha dahsyat. Tubuhnya pun ikut terkoyak dan tergulung ombak. Aki Ambukolot tidak pernah kembali ke rumah. Nini Argapiara yang menunggu hingga malam menjadi semakin cemas. Ia ingin pergi ke tepi pantai, namun hujan deras dan angin kencang menahan keinginannya itu. Ia harus bersabar hingga keesokan harinya. Ditemani para tetangga yang bersimpati, ia lalu pergi mencari sang suami. Ada yang menyisir pantai, ada juga yang mencari di lautan. Siapa tahu Aki Ambukolot mengapung di permukaan dalam kondisi selamat. Namun semua usaha itu gagal. Aki Ambukolot hilang tak berbekas. Hari-hari berikutnya menjadi saksi betapa sedihnya Nini Argapiara ditinggal sang suami tercinta. Pekerjaannya hanya merenung dan berdiam diri di atas batu karang berharap keajaiban datang dan suaminya bisa pulang dengan selamat. Namun, apa daya, semua itu hanya khayalan belaka. Hingga sudah tidak tahan lagi, Nini Argapiara berdiri lalu menengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan khusyuk agar suaminya bisa kembali dalam keadaan apapun. Ia akan rela menerima dengan ikhlas. Doanya pun dikabulkan Tuhan. Tak beberapa lama kemudian angin bertiup dengan kencang. Air laut meluap-luap dan keadaan menjadi gelap. Namun perlahan-lahan tapi pasti keadaan berangsur reda dan pulih seperti sedia kala. Dan tepat di hadapan Nini Argapiara muncullah jasad Aki Ambukolot di dasar laut, terapung-apung dalam kondisi utuh dan baik meski sudah beberapa hari hilang di telan laut. Tuhan, aku tidak ingin kembali ke rumah. Aku ingin bisa bersatu selamanya dengan suamiku. Mohon penuhilah permintaanku ini sebagai bukti janji suci hidup semati kami berdua. Mohon Nini Argapiara untuk yang kesekian kalinya. Doa itu pun menjadi kenyataan. Jasad Aki Ambukolot lalu berubah menjadi batu karang yang diberi nama Balai Kambang atau batu mengambang. Sementara Nini Argapiara yang tengah bersujud berubah pula menjadi batu karang yang diberi nama Karang Nini oleh masyarakat sekitar. Keduanya masih bersama kembali dalam wujud yang berbeda. Kisah cinta mereka masih melegenda hingga sekarang. Ya, itulah tadi legenda Karang Nini. Bagaimana teman-teman ceritanya? Menarik bukan? Hingga saat ini, Karang Nini menjadi salah satu objek wisata di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Lalu, apa ya pesan moral dari cerita ini? Pesan moral dari cerita ini adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, tidak mudah berputus asa, dan juga pembelajaran kesetiaan seorang istri terhadap suaminya yang menantinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itulah kisah hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.